Minasan, konnichiwa, o genki desu ka? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Kembali lagi bersama saya Virga yang akan menemani kalian belajar bahasa Jepang. Dan kita akan lanjutkan lagi pelajaran di bab 14 atau Daiju Yonka yang bagian ketiga. Sebelumnya kita sudah membahas di bagian pertama yaitu Mashoka, bagian kedua Te kudasai. Nah, untuk teman-teman yang belum melihat videonya, jangan lupa cek video sebelumnya. Di bagian yang ketiga ini kita akan mempelajari partikel ga yang dipakai ketika kita mau melaporkan perasaan atau pendapat kita tentang sesuatu yang kita tangkap dengan 5 panca indera kita, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap atau perasa, dan juga dengan sentuhan. Buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share supaya channel ini semakin berkembang kalau kalian suka dengan channel ini. Kalau begitu, kita mulai sekarang ya. Soredewa, hajimemashou. Partikel ga dipakai ketika kita mau melaporkan sesuatu yang kita terima atau yang kita rasakan dengan 5 panca indera kita, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa atau pengecap, dan sentuhan. Pertama, kita lihat contohnya dengan indera penglihatan. Misalnya, kita lagi pulang dari sekolah dengan teman kita. Terus kita lihat, wah, lagi hujan nih. Terus kita akan bilang, hujan turun. Ame furu. Ame ga futte imasu. Ame ga futte imasu ne. Kasa o motte imasu ka? Apakah kamu membawa payung? Nah, terus hujannya berhenti. Nah, kamu melihat ada pelangi di langit. Kamu akan bilang, Mite, sora ni niji ga miemasu. Mite, sora ni niji ga miemasu yo. Niji ga miemasu. Terus ketika kamu melihat ke kanan, kamu lihat ada burung terbang. Lihat, ada burung terbang. Tori, tobu. Tori ga tonde imasu. Mite, tori ga tonde imasu. Ketika menjelang malam, kalian lihat ada bulan yang sangat terang. Kalian akan bilang, Tsuki ga totemo akarui desu ne. Tsuki ga totemo akarui. Tsuki ga akarui. Bintang banyak bersinar. Hoshi ga takusan kagayaite imasu. Hoshi kagayaku, kagayaku. Hoshi ga takusan kagayaite imasu. Nah, kalau kamu mau bilang ke teman kamu, di sini mobilnya itu berlarinya cepat sekali. Jadi hati-hati ya. Koko wa kuruma ga hayaku hashite imasu. Koko wa kuruma ga hayaku hashite imasu kara kiotsukete ne. Selanjutnya kita lihat contoh melalui indera pendengaran. Misalnya kalian lagi mendengar, wah ada suara petir. Goro 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 dari tempat yang jauh. Terus kalian bilang, di tempat yang jauh petir lagi berbunyi. Petir, kaminari. Berbunyi, naru. Kaminari ga natte masu. Toku de kaminari ga natte masu. Terus misalnya kalian lagi jalan-jalan dan kalian mendengar suara burung. Kalian mau bilang, wah kita bisa mendengar suara burung ya. Burung, tori. Suaranya burung, naki goe. Tori ga naku, itu adalah burung bersuara atau berbunyi. Nah, naki goe, koe adalah suara. Naki goe itu adalah suara dari si burung ini. Karena dia digabung menjadi goe, bukan koe lagi sebutnya. Naki goe. Tori no naki goe ga kikoe mas. Kikoete imasu. Karena kita sedang mendengarkan jadi kikoete imasu. Kiku, mendengar. Kalau bisa mendengar, kikoeru. Piu 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 piu. Tori no nakigoe ga kikoete masu ne. Kalian lagi jalan, terus di tempat situ ada banyak anak-anak yang lagi ketawa-ketawa. Dan ketawanya itu suaranya sampai bergema. Suara tertawa. Tertawa itu warau. Waraimasu. Nah, suaranya itu adalah koe. Warai goe.
kodomo no warai goe ga bergema, hibiku, hibiku, hibite imasu. Selain koe atau suara, yang sering kedengaran adalah oto atau suara. Misalnya kalian mau bilang suara engine dari mobil itu terdengar. Kuruma no engine no oto ga kikoete imasu. Kalau kalian mau bilang dari ruangan itu ada bunyi musik atau ongaku, musik. Musik mengalun. Ongaku ga nagareru. Nagareru itu artinya mengalir, seperti air ya. Nagareru, karena seperti gelombang air, nagareru. Nagarete imasu. Ongaku ga nagarete imasu. Heya kara ongaku ga nagarete imasu. Kalau kalian mau bilang teleponnya berbunyi, denwa ga naru. Denwa ga natte imasu. Denwa ga natte imasu yo. Jadi naru sering dipakai untuk mengeluarkan bunyi. Seperti tadi, kaminari ga naru, denwa ga naru. Bell, bell, bell ga naru. Bell ga narimasu. Bell ga natte imasu. Berikutnya kalau kita mau menyampaikan pendapat tentang sesuatu yang kita rasakan dengan indera pengecap atau perasa. Biasanya mempergunakan seperti manis, asin, pahit, dan lain-lain. Misalnya, kalian lagi makan di restoran, terus kalian mau bilang supnya sedikit asin. Supu ga skoshi shoppai desu. Atau kalian makan cake dan cake-nya manis dan enak. Keiki ga amai desu. Keiki ga oishii desu. Dan kita bisa gabung menjadi keiki ga amakute. Amai menjadi amakute, oishii desu. Masakan ini pedas. Kono ryori ga karai desu. Kono ryori tidak bisa dimakan. Taberarenai. Taberu, makan. Bisa makan, taberareru. Tidak bisa dimakan, taberarenai. Kono ryori ga karakute taberarenai desu. Kalau kalian disuguhkan kopi, sedikit pahit tapi enak. Kohi ga sukoshi nigai desu ga oishii desu. Berikutnya kita lihat contoh dengan indera penciuman. Biasanya kalimat yang dipakai untuk menyatakan ada bau apa adalah nani nani nioi ga suru atau nani nani nioi ga shimasu. Nioi adalah bau, tapi nggak selalu bau busuk. Misalnya, tabako no nioi ga suru shimasu. Ada bau rokok. I nioi ga shimasu. Bau enak, bau yang baik. Hana ga i nioi ga shimasu. Bunga, dan kita memakai partikel ga. I kaori ga shimasu. Kaori itu adalah bau yang bagus, bau yang wangi. Kaori. I kaori ga shimasu. Misalnya kalau kita beli sabun cuci baju, kadang-kadang ada hana no kaori, bara no kaori. Kadang-kadang ada bau juga yang pedas. Spicy itu pedas ya. Dan kalau misalnya mempergunakan kata dari bahasa asing, biasanya kata sifat itu mempergunakan na, keyoshi. Jadi spicy na kaori ga suru. Kare ga spicy na kaori ga suru. Jangan lupa pakai ga. Kare ga spicy na kaori ga suru. Kalau mau menyebutkan bau yang gak enak, hidoi nioi. Gomi ga hidoi nioi ga shimasu. Kalau kalian mau menyebutkan bau yang enak, yang agak kayak kadang-kadang gosong-gosong, terutama untuk makanan, kobashi kaori. Kobashi kaori. Kohi ga kobashi kaori ga suru. Jadi kopinya itu baunya tuh harum enak gitu. Kalau kalian baru lewat restoran yakiniku, terus kalian merasa, waduh baunya enak banget nih, wangi banget nih, kayaknya enak deh, kayaknya enak. Nah, itu kan kalian belum makan kan, jadi kalian menyebutnya adalah oishii so, bukan oishi.
Kalau oishi itu udah masuk ke mulut ya. Oishiso na nioi. Kono yakiniku ga totemo oishisou na nioi ga suru. Totemo oishisou na nioi ga shimasu ne. Berikutnya, ayo kita lihat contoh dengan indera sentuhan. Biasanya kata-kata yang sering dipakai itu adalah yang menggambarkan dia lembut, atau yang berupa suhu, misalnya panas, dingin, hangat, atau dengan kata kanjiru yang artinya rasakan. Atatakaku kanjiru, merasa hangat. Jangan lupa kita mempergunakan partikel ga setelah subjek barangnya ya. Kono moufu, moufu itu selimut, moufu atau buranketto. Kono moufu ga totemo yawarakai desu. Yawarakai, lembut. Atau kono moufu ga fuwa-fuwa desu. Fuwa-fuwa, seperti awan. Fuwa-fuwa. Kalian lihat salju lalu kalian pegang. Wah, saljunya itu enak ya. Seperti awan. Yuki. Yuki. Yuki ga fuwa-fuwa shitemasu. Selain itu bisa juga te zawari. Te itu tangan, sedangkan sawaru itu kalau kita menyentuh. Sawaru, sawarimasu. Te zawari ga yoi. Te zawari ga i. Itu adalah kalau disentuh itu enak. Kono moufu ga te zawari ga i desu. Misalnya kalian lagi kedinginan, terus teman kalian kasih ocha ke kalian. Nah, kalian baru pegang. Wah, hangat. Ocha ga atatakai desu ne. Ocha ga atatakai desu. Arigatou gozaimasu. Kalau lagi siang-siang, biasanya di musim dingin, kalau kena sinar matahari itu, aduh enak banget. Hangat. Sinar matahari. Hizashi. Hizashi ga atatakaku kanjimasu. Satu lagi kata yang sering dipakai adalah kokochi. Kokochi ga i. Kokochi itu adalah perasaan nyaman. Kokochi ga i itu adalah kokochinya itu bagus. Sofa ini, perasaan nyaman saat didudukinya itu bagus. Kono sofa ga suari kokochi ga ii desu. Suaru, duduk. Suari kokochi, itu adalah kenyamanan saat duduknya, itu i. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya contohnya kira-kira dengan indera-indera yang ada. Nah, semoga ini berguna untuk kita semuanya. Dan jangan lupa coba dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pelajaran kita kali ini. Otsukare-sama desu. Mata jikai o ai shimashou. Bye-bye. Otsukare-sama desu. Kamu sudah menyelesaikan pelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Kalau ada pertanyaan, komen di bawah ya. Klik like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi untuk mendapat informasi kalau aku upload lagi. Mata jikai o ai shimashou. Bye-bye.